siang Bu Revi. Oh iya, Waalaikumsalam Bu Nola. Gimana Bu Revi kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Bu Nola gimana nih? Sehat juga nggak? Alhamdulillah Bu Revi, saya alhamdulillah sehat. Maaf Bu, sedikit mengganggu nih. Mengganggu waktu Ibu sebentar lah. Kira-kira Ibu sibuk nggak Bu hari ini Bu? Oh bisa-bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan Bu Nola. Saya juga apa Oh, namanya senggang hari ini, senggang kok sekarang ini. baik, terima kasih. Begini Bu Revi, ada sedikit nih yang ingin saya sampaikan sama Bu Revi. Saya rasanya ini sangat mengganggu lah bagi saya. Saya ingin cerita lah sama Bu Revi. Oh Bu Nola ada masalah. Iya, Boleh cerita masalah apa ya Bu ya? begini Bu Revi, sekarang kan apa namanya? Saya kan sekarang udah mengajar di kelas tinggi. Saya kan sebagai wali kelas nih. Nah, kemudian ada sedikit masalah nih mengenai pekerjaan saya atau kegiatan saya yang lain juga di sekolah ini. Selain jadi wali kelas juga ada lagi kegiatan lain Bu Revi. Jadi apa ya? Jadi sayanya kepikiran terus nih. Saya tidak konsen jadinya mengajar seperti itu. Gitu ya Bu Nola ya. Oh, baguslah kita coaching kita hari ini ya. Kira-kira nanti apa nanti yang ingin Ibu capai nanti setelah kita apa proses coaching kita hari ini Bu Nola? Apa yang diharapkan? Tentunya saya sangat mengharapkan atau saya maunya nanti ada solusi lah Bu Revi dari masalah yang saya hadapi saat ini. Saya harap itu bisa terselesaikan sehingga saya merasa lega dan tidak ada lagi beban lah seperti itu Bu. Iya, oke Bu Nola, semoga nanti kita dapat solusinya ya dari permasalahan Ibu. Iya Bu Jadi Revi. Jadi apa masalah Bu Nola sebenarnya? Saya boleh ceritakan Bu Nola seperti apa masalahnya? Jadi begini Bu Revi, saya kan di sekolah ini kan saya ngajar di sekolah swasta. Posisi saya kan udah berapa tahun gitu ya, udah dari tahun pertama sampai 3 tahun ini, saya kan jadi wali kelas, jadi wali kelas. Kebetulan saya kemarin itu di wali kelas apa? Di wali kelas rendah atau wali kelas 2. Nah, setelah tahun ketiga keempat rasanya saya dikasihlah jabatan untuk sebagai operator dapodik. Waktu itu TU-nya sebenarnya sebelum saya jadi mengemban operator ini, TU-nya sebelumnya yang di posisi operator. Nah, tahu-tahu di apa pas saya masuk udah di tahun ketiga, dia merasa tidak bisa atau tidak sanggup untuk jadi operator sehingga akhirnya secara mendadak aja seperti itu diserahkanlah ke saya waktu itu sama kepala sekolah. Nah, berjalan waktu udah sampai 3 tahun lah sampai sekarang. 3 tahun sampai sekarang saya di posisi double job lah istilahnya Bu Revi, di samping saya bertugas sebagai wali kelas, tugas wajib saya, dan juga menjalanilah tugas sebagai operator selama 3 tahun. Nah sekarang rasanya saya sudah mulai Bu Revi, sudah mulai capek seperti itu ya kan, karena kalau melihat itu tugas operator itu juga Iya, iya. banyak, ya udah saya jalani Hmm. seperti itu. Nah kebetulan juga saya sekarang udah menjabat lagi di kelas yang tinggi, di kelas tinggi di kelas 4, sehingga rasa saya kalau untuk mengajar di kelas tinggi itu lebih butuh persiapan, kita lebih fokus untuk belajar karena anak-anak kelas 4 itu kan sudah mulai aktif seperti itu ya Bu Revi. Jadi saya nggak bisa rasanya untuk sembarangan lagi mengajar atau disambi-sambi seperti itu. Nah saya inginnya kalau bisa saya tidak lagi di operator dapodik ini seperti itu Bu Revi masalahnya. Oh, oh gitu ya. Jadi kayak kerepotan lah ya. Iya. uh, Double job itu di samping Bu Nola Mm-mm. mengajar, apalagi kelas tinggi, terus uh, tugas operator yang memang apa sekali menuntut apa ya tidak mengenal waktu lah ya operator ini kerjaannya Iya. sangat sangat penting sekali jadi udah mulai keteteran memikirkannya lalu membagi waktunya mungkin begitu ya Bu Nola ya Iya betul jadi Bu. jadi apa ya
membuat apa? Jadi serba susah tuh ya. Iya Bu Revi. Oke, Bu Nola. Jadi Bu Nola nanti setelah perbincangan kita sekarang ini, proses coaching kita, Mm-mm. menurut Nola tuh seperti apa ukuran keberhasilan yang apa yang ingin dicapai gitu? Seperti apa ukuran keberhasilannya menurut Bu Nola? Ya, tentunya nanti setelah coaching ini saya mengharapkan ada ada perubahan lah ya Bu ya. Setidaknya saya mengharapkan nanti saya bisa eh, tidak lagi menjadi operator tapi dengan cara baik-baik seperti itu, dengan tidak ada rasa tersinggung dari kepala sekolah atau yang lainnya seperti itu. Nah, jadi nanti rencananya gini Bu, saya mencoba untuk bercerita dulu kepada kepala sekolah. Kemudian saya mengusulkan rencananya itu mengusulkan kembali agar TU yang lama itu diaktifkan kembali dia sebagai operator Dapodik. Saya tetap akan bicara juga sama TU, tetapi saya berbicara dulu kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya yang saya tangkap tadi ada dua tadi ya. Bu Nola mau bicara dengan kepala sekolah, membicarakan ini. Kemudian nanti Bu Nola katanya mau menyampaikan juga ke orang yang bersangkutan, ya kan Bu Nola ya. Iya betul. Hari yang akan Bu Nola lakukan ini nih. Mana yang rasanya lebih mau dilakukan atau prioritas? Mana rasanya mungkin untuk dikerjakan dulu Bu Nola? Akan saya lakukan tentunya yang pertama itu saya menemui langsung nanti kepala sekolah dan menceritakan masalah atau keluh kesah saya. Cuman saya tidak menyalahkan tugas ininya, saya hanya ingin bilang nanti bahwa saya ingin duduk di tempat yang semestinya atau menjalankan tupoksi saya sebenar-benarnya, karena selama ini saya merasa tugas sebagai seorang guru itu sering keteter seperti itu. Jadi saya nantinya ingin menyatakan itu secara sama kepala sekolah Bu Revi. Jadi setelah sama kepala sekolah nanti baru saya juga akan bicarakan kepada TU-nya seperti itu. Begitu ya. Jadi Ya. jadi apa ya? Sama Itu sekolah yang ingin dikerjakan dulu yang ya, Bu cuman Nola gini Bu ya. Revi, maaf Bu Revi sedikit lagi seperti ini. Saya nanti setelah itu saya juga datang kepada TU-nya dengan bicara hati ke hati sama dia agar dia mau kembali ke jabatannya seperti itu. Kan saya Bicara juga baik-baik iya, lah ya, sebenarnya curhat lah ya. sebenarnya jadi operator ini Sesuatu yang berat loh itu loh Bu Nola iya loh. berat, tapi juga ada menariknya Bu Revi. Segi positifnya banyak, tentu banyak sekali. Yang pertama itu kita bisa mendapatkan berbagai macam pengalaman lah tentang Dapodik, data pokok seperti itu. Teman-teman kita juga bertambah di luar. Nah jadi cuman yang bagi saya hanya merasa tupoksi saya sebagai guru berkurang karena saya asik di Dapodik. Nah jadi saya nanti rencananya juga akan ceritakan kepada TU bahwa saya ceritakanlah hal-hal yang menariknya seperti itu, dan saya juga janji tidak akan melepaskan dia sendiri. Saya rasa seperti itu yang akan saya lakukan Bu Revi. Iya ya. Nah, jadi yang saya tangkap itu tadi Bu Nola itu apalah ya, itu termasuk strateginya lah ya, strategi Bu Nola kayaknya untuk menyelesaikannya ya Bu Nola ya. Jadi terus kapan nih rencananya mau dilakukan gitu tuh? Kapan rencananya Bu Nola? Saya akan Terus sebentar Bu Nola. Terus apa ya? Kapan mau dilakukan terus berhasil atau tidaknya tuh kira-kira ukurannya tuh seperti apa Bu Nola? Oh iya. Nah, jadi rasa saya kalau saya melihat berhasil atau tidaknya seperti ini Bu Revi. Tentunya dia mau menerima, setidaknya untuk tahap pertama ini dia tidak langsung menolak lah seperti itu dulu. Setelah saya katakan, setelah dibicarakan baik-baik sama kepala sekolah dan sama TU, TU-nya tidak langsung menolak mentah-mentah. Karena ini sudah pernah juga dulunya waktu itu kayaknya dia memang nggak mau nih di posisi operator lagi. Jadi ukuran keberhasilan saya harapannya setelah bicara dia tidak langsung menolak dulu lah, setidaknya dia masih berpikir seperti itu, mau menerima seperti itu Bu Revi.
Ya, 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 ya. Kira-kira ini Bu Nola ya, Mm-mm. eh, kita kalau seandainya pakai rating ya Bu Nola ya, Mm-mm. seberapa sih apanya ya, sibuknya, seberapa sih keteteran, seberapa sih apa keteterannya Bu Nola kalau di rating 1 sampai 10 itu. Tentu ya sangat, saya rasa sangat tinggi ya Bu Nola ya, kesibukannya. Kalau Iya. boleh di rating berapa Bu Nola 1 sampai 10, Iya. berapa kira-kira skala kesibukannya Bu Nola, tingkat apa kesulitan membagi Kesulitannya ya Bu waktu ya. Ya, seperti seberapa ini. besar 1 sampai 10 bebannya? Saya rasa tinggi Bu Nola. Iya, Berapa? gini loh. Kalau kita lihat dari skala apa namanya, kesibukannya memang tinggi, sangat tinggi sekali kesibukannya, sehingga yang mengakibatkan skala apa namanya, loyalitas saya sebagai seorang wali kelas menjadi rendah seperti itu. Ya kan? Benar-benar. Karena saya tidak Iya, bisa lagi fokus di mengajar seperti itu. iya. Saya Tentunya melihat berbanding terbalik ya. dengan melihat kesibukan saya sebagai operator, otomatis pemikiran saya banyak, Bu Revi, cabangnya juga banyak, ini. Jadi skala loyalitas saya sebagai seorang wali kelas itu sangat rendah rasanya. Itu masih sekitar apa ya? Sekitar 5 lah kalau saya lihat. Karena sibuknya di operator ini. Seperti itu. Berarti apa ya, harus ada Saya sangat peningkatan ya. Ya Bu Nola ya. iya. Di angka 5 itu ya termasuk rendah lah ya. Jadi seharusnya ada peningkatan lagi Bu Nola ya dengan proses coaching ini nantinya. Iya betul. eh, Berapa kira-kira target yang ingin Ibu raih skalanya itu nanti, eh, loyalitas Ibu terhadap mengajar itu tuh kira-kira mau di angka berapa yang Ibu inginkan gitu? Iya, yang pertama saya ingin membuatkan skala keberhasilan di sebagai apa? Sebagai Iya, tujuan saya berhasil. tadi. Ini kan ingin terlepas dari operator. Nah, Iya, saya berharap berhasil. setelah ini, setelah kita berhasil, setelah coaching, setelah saya menjalankan aksi saya nanti, saya berharapnya proses saya atau loyalitas saya sebagai seorang guru tuh meningkat tinggi lah, seperti di angka 9. Saya ingin loyalitas saya sebagai wali kelas tetap apa, naik tinggi. Nah juga seperti itulah harapan saya Bu. Harapan saya nanti, target saya ingin mencapai tugas operator ini bisa diterima oleh TU. Nah saya targetkanlah dia nanti di skala sama 9 juga. Saya yakin nanti Ibu TU-nya akan bersedia kembali untuk mengemban tugas sebagai TU seperti itu Bu Revi. Oke, oke baik Bu. Apa ya? Jadi apa ini? Targetnya ini kapan rasanya mau dilaksanakan Bu Nola ini? Rencana yang tadi. Ya, saya rasanya akan melaksanakan ini setelah selesai ujian ANBK ini Bu. Karena sekarang kan kita dalam ANBK tuh. Nah ANBK itu kan tugasnya operator dan proktor, dan saya sebagai itu sekarang. Jadi nanti saya rencananya setelah ini saya akan langsung melaksanakan apa rencana kita yang udah kita bahas tadi Bu Revi. Kira-kira di bulan 10 lah Bu Revi, Oktober. Habis ANBK lah ya kan sekarang lagi mulai ANBK ya Bu ya. Tryout-nya dan lain sebagainya ya. Jadi nanti setelah NDK Ibu mulai rencana, Ibu mulai laksanakan gitu kan, mulai menyampaikan kepada kepala sekolah dan lain-lainnya. Kira-kira nanti setelah dilakukan tuh ada tidak tindak lanjutnya? Ada ya kan ya Bu ya? Iya. Apa kira-kira tindak lanjutnya yang akan Ibu lakukan begitu? Ya tindak lanjutnya kan setelah saya melakukan diskusi sama kepala sekolah nanti, dia juga udah bilang sama TU, saya tetap akan setelah informasi ini TU dapatkan dari kepala sekolah, saya tetap akan mendekati TU, bercerita agar dia merasa tidak saya tinggalkan seperti itu, agar dia nanti tidak terbebani dengan jabatan yang memang semestinya memang dia yang mengemban. Seperti itu. Jadi saya akan tetap mendekati dia, akan tetap membimbing dia, seperti itu Bu Revi. Jadi ada ini ya, ada pendampingan lah ya Bu Nola ya. Ya betul. Ada pendampingan TU Iya untuk TU-nya untuk berbagi pengalaman ya seperti itu ya maksudnya Bu Nola ya ya. berbagi pengalaman. Jadi Bu Nola kayaknya ini sudah apa ya, sudah
kayaknya sudah terbayang gitu apa yang akan Bu Nola lakukan, seperti apa ke Mm. depannya yang mau Bu Nola lakukan. Nah, ini Bu Nola. Jadi sudah ada lah kira-kira solusi ke depannya. Ya Bu Nola Iya, ya. betul. Oh, kalau begitu apa yang ingin sudah sesuai nanti apa namanya, mudah-mudahan nanti yang Ibu rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik, lancar, menyampaikan mudah bisa diterima oleh kepala sekolah Ibu dan, Iya. operator nanti yang baru bisa menerimanya lah dengan baik ya, Bu, ya. Iya, Jadi udah hasilnya tuh sesuai dengan yang Ibu harapkan lah ya, begitu iya, ya. seperti itu Bu Rifi. Betul. Oh, kalau begitu nanti setelah ada pembicaraan dengan kepala sekolah dan setelah dilakukan, nanti bisa cerita-cerita lagi ya, Bu, ya, Bu Nola ya, dengan saya sampai kabar seperti apa kabarnya nanti ya, Bu Nola ya? Iya, saya Boleh ya? ya saya akan ceritakan Bu Revi. Alhamdulillah lah dengan cerita dengan Bu Revi ini saya merasa lega lah dan tercerahkan dan yakin dengan rencana yang akan saya lakukan dan tujuan yang ingin saya capai tadi. Alhamdulillah saya merasa terbantu sekali dengan bercerita dengan Bu Revi. Alhamdulillah ya kalau Nanti begitu ya, Bu juga akan Nola ya. saya laporkan lah, akan saya Iya cerita kembali lah bagaimana iya. perkembangan masalah ini dengan Bu Revi. Seperti itu. Iya 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 iya, Bu Nola. Ada lagi Alhamdulillah. kira-kira Bu Nola yang mau disampaikan begitu, Bu Nola? Ya, Enggak ya? saya rasa udah itu udah terlepaskan, udah lega saya Bu Revi. Terima kasih atas waktunya ya Bu Revi ya. Nanti saya cari lagi Bu Revi untuk cerita-cerita lagi seperti apa. Sama-sama. Oke. Sama-sama Bu Nola, ya. Baik, terima kasih ya Bu Revi. Selamat Iya. siang. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi. selamat beraktivitas kembali kita ya. Ya, betul Bu Revi. Yuk Bu, makasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nola, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Revi. Selamat siang juga Bu. Apa kabar Bu Nola hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu Revi sendiri bagaimana? Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Maaf maaf ya, Bu, boleh nggak saya mengganggu sebentar? Ibu ada waktu nggak hari ini? Oh ada, nggak apa-apa. Kebetulan saya juga sekarang lagi ada jam kosong nih. Nah ada apa ya Bu Revi? Gini, Bu, sebenarnya saya ada masalah. Saya Hmm? ingin sampaikan sama Ibu. Bisa nggak ya, Bu, ya? Masalah apa itu Bu? Gini, Bu, saya kan ini mengajar kelas 6. Ya. Murid saya itu, berbeda dari yang lalu. Mm-mm. Jadi, eee, bed jadi gimana ya, banyak masalah murid saya ini. Jadi saya itu kepikiran terus, jadi menjadi beban untuk saya. Mm-mm. Oh begitu ya. Berarti kira-kira nanti nih dari proses apa pertemuan kita atau coaching kita hari ini, apa kira-kira tujuan yang ingin Ibu Revi raih lah setelah pertemuan ini? Jadi saya tuh inginnya ada solusi gitu, Bu. Jadi Ya. kalau saya ceritakan, saya sharing sama Ibu, Mm-mm. saya tuh supaya saya tuh sedikit lega gitu, Bu. Ada solusinya. Iya, oke Bu. Nah, semoga nanti kita bisa mendapatkan solusinya ya Bu Revia. Oke, nah jadi dari tadi nih saya cuman mendengar Ibu Revi apa mengeluh, ya mengeluh saya ini Bu, saya gitu Bu. Nah, sekarang saya mau dengar nih, bisa nggak Ibu ceritakan sama saya kira-kira apa itu masalahnya Bu Revi? Jadi gini, Bu, murid saya ini sangat-sangat pasif sekali. Iya. Mereka itu terlihat bosan, nggak bersemangat gitu. Di pelajaran apapun saya udah coba, coba di matematika, mungkin di pelajaran lain ternyata juga seperti itu. Mereka tuh nggak semangat, kayak apa ya, pembelajarannya tuh membosankan, terus nilainya pun nggak berapa orang yang tuntas begitu, Bu. Oh ya, oh jadi gitu mereka terlihat tidak bersemangat seperti itu ya Bu Revia, sehingga Iya, apa kayak mungkin ada seperti ngantuk, tidak berminat, tidak semangat dalam belajar seperti itu ya Bu ya. iya benar, Bu.
Oke. Nah, kira-kira nanti setelah mengadakan coaching ini, Bu, menurut Bu Revi, ukuran keberhasilan yang apa? Ukuran keberhasilan dari pertemuan coaching kita ini seperti apa itu, Bu? Nah, tentunya saya ingin murid saya itu bersemangat gitu seperti murid-murid yang sudah-sudah gitu, ingin bersemangat dia. Terus nanti mana ya? Mungkin saya coba apa ya? Model pembelajaran yang berbeda atau bervariasi dari yang lalu atau mungkin apa ya? Diferensiasi pembelajaran mungkin atau media pembelajarannya yang lebih konkret mungkin ya. Ya. Begitu ya, Bu, ya. Nah, sekarang kan itu ada apa namanya, ada banyak rencana atau banyak kemungkinan tuh yang akan Ibu Revi akan diterapkan nanti untuk menjadikan siswanya lebih aktif, semangat, seperti itu kan Bu Revi. Nah, kira-kira dari rencana itu, rencana mana dulu nih yang akan Ibu Revi lakukan atau yang Ibu Revi prioritaskan lah, yang rasanya lebih mudah untuk apakan diaplikasikan nanti di kelas? Seperti yang mana, Bu? Ya mungkin saya apa ya, coba ya menggunakan medianya kali ya, saya rubah medianya lebih ke konkret, atau media yang langsung dicobakan begitu. Jadi anak-anak ini supaya mereka lebih aktif gitu, supaya mereka itu bergerak. Mungkin saya akan menyusun apa namanya, rencana pembelajaran yang seperti itu. Atau juga nanti apa ya, akhirnya nanti pembelajarannya berpusat pada murid gitu, mereka lebih aktif gitu, sehingga nanti tidak bosan dalam Iya. pembelajaran. Oh, mantap sekali ya Bu Revi ya. Berarti kan nanti Ibu Revi bisa memberikan misalnya percontohan dengan media alat atau alat konkret yang dekat dengan aktivitas atau kehidupan siswa sehari-hari. Juga bisa menciptakan kegiatan pembelajaran atau media pembelajaran menarik seperti yang Ibu Revi bilang tadi ya, Bu. Wah, itu bagus sekali. Nah, kira-kira dari strategi yang akan Ibu lakukan itu, kira-kira ada jangka waktunya nggak, Bu? Berapa lama seperti itu? Serta apa sih ukuran keberhasilannya nanti menurut Bu Revi? Ya mungkin ya yang pertama saya akan pikirkan dulu apa nih kira-kira media pembelajaran yang cocok untuk mereka. Tentu saya butuh waktu Bu Nola Ya, untuk merancangnya, membuat rencana pembelajarannya. Terus kemudian saya cobakan nanti di kelas. Mungkin kalau ya. satu kali mengajar mungkin belum kelihatan ya Oh hasilnya. iya. Mungkin saya coba lagi satu atau dua kali, saya coba sehingga anak itu terbiasa mungkin dengan model Terbiasa ya, Bu. pembelajaran seperti Hmm. itu gitu. Oke, baik. Nah, jadi permasalahan Ibu tadi saya ingin tahu nih, Bu, dari kalau kita taruhlah ada skalanya seperti itu. Nah, dari skala 1 sampai 10 kira-kira di posisi mana nih posisi siswa Ibu yang sekarang? Sekarang ini semangat anak itu dalam belajar itu di skala berapa, Bu Revi? Wah, menurut saya ini ya Hmm? cukup rendah. Saya rasa berapa ya? Kira-kira di skala 4 lah ya Bu Nola ya, rendah sekali. Oke, baik. Berarti itu harus ada peningkatan peningkatan lagi lah ya, Bu. Nah, tadi kan apa namanya? Tadi kan di skala 1 sampai 10 tentunya Ibu Revi ingin ada peningkatan. Nah, kira-kira nanti di skala 1 sampai 10 itu prioritas Bu Revi setelah kita coaching ini atau setelah aksi yang akan Ibu laksanakan, Ibu harapkan di skala berapa anak Ibu? Apa ya, saya nggak berani terlalu tinggi ya Iya, iya. targetnya, karena mengingat rendah ya. Mungkin 8 saya sudah sangat alhamdulillah sudah lumayan lah begitu di 8. Oke, baiklah Bu Revi. Skala 8 pun saya rasa itu sudah cukup tinggi ya untuk proses pembelajaran di kelas. Nah, apa namanya? Kira-kira ini kapan nih rencananya Bu Revi akan mau melaksanakan rancangan yang tadi Bu Revi? Ya secepatnya lah Bu Nola ya, karena ini kan kita mau ujian asesmen tengah semester. Hmm? Mengingat juga kalau muridnya juga bosan pembelajaran, saya juga apa ya, terganggu juga dalam mengajarnya. Saya rasa saya ingin secepatnya lah. Cepatnya ya Bu ya. Oke. Eh,
Baik, Bu. Nah, nanti dalam pelaksanaan ini tentu banyak nih yang Ibu Revi butuhkan. Contohnya butuh dukungan lah ya. Nah, kira-kira dukungan dari siapa nih? Kira-kira yang bisa membantu Bu Revi yang Ibu Revi harapkan lah dalam melancarkan rancangan ini. Ya, apa ya, dari teman-teman rekan sejawat lah saya mau apa ya, masukan dari teman-teman seperti Ya. apa atau teman-teman, di kelas sebelumnya lah yang mengajar mereka kelas 5 atau kelas 4 guru kelas 5 atau kelas 4 saya nanti akan, eee, minta dukungan atau masukan dari mereka, kemudian pastinya juga dari orang tua atau wali murid lah Bu Nola, Iya, begitu. saya setuju juga. Itu tentu Ibu apa yang paling apa tuh rekan sejawat ya Bu ya, atau Iya. guru di kelas sebelumnya. Kita perlu mengetahui bagaimana profil belajarnya, gaya belajarnya. Ya, saya sangat setuju itu Bu Revi. Oke, baik. Nah, setelah ini jika ini sudah dilaksanakan nih, kira-kira setelah itu bagaimana Bu untuk tindak lanjut ke depannya? Seperti apa Bu Revi? Rencana Bu Revi? Oh, kalau sudah saya cobakan ya, ada perubahan pembelajaran ya, Mm-mm. saya nanti akan melakukan refleksi ya, Ya. apa namanya, refleksi dari murid-murid, saya buat lembar refleksi bagaimana perasaan mereka setelah pembelajarannya seperti ini, lalu bagian mana pembelajaran yang menarik, Ya. bagi mereka atau nanti akan ada juga ya, bagian mana yang belum dipahami atau sulit dipahami begitu, nanti saya jadikan bahan refleksi dan evaluasi untuk perbaikan pembelajaran yang selanjutnya. Kira-kira begitu Bu Nola. Oke, baik. Nah, ini Bu Revi sebagai apa ya? Kita kan ini udah sharing, Bu Revi juga udah terbuka ini kan sebagai coach lah istilahnya ya. Nah, jadi nanti sebagai bahan evaluasi juga bagi saya, apakah yang kita bicarakan sekarang ini kira-kira sudah berhasil atau tidak ya, Bu? Nah, sekarang saya rasa pembicaraan kita ini sudah sampai lah ya di ujungnya. Nah, bagaimana kira-kira eh, perasaan Bu Revi? Apakah Bu Revi sudah menemukan belum solusinya dari masalah yang Ibu Revi ceritakan tadi? Sepertinya, saya menemukanlah ya, terbuka, saya sepertinya udah terbukalah pikiran saya dengan percakapan kita seperti ini, saya terbuka pikirnya, timbul ide-ide untuk apa yang mestinya saya lakukan atau apa yang akan saya lakukan itu, saya sudah tahu setidaknya saya punya rencana begitu Bu Nola. Jadi, lumayan membantulah, sangat membantulah begitu Bu Iya. Nola dari proses coaching ini. Alhamdulillah ya Bu Revi kalau begitu. Nah, semoga nanti bisa sesuai lah ya Bu ya dengan yang kita rancang hari ini dan dengan yang kita harapkan bersama. Semoga mudah-mudahan seperti itu ya Bu. Iya, amin. Terima kasih juga ya, Bu, ya, atas apa Iya namanya, Bu. arahannya. Kemudian makasih sudah, memberi kesempatan atas waktu yang diberikan untuk saya, untuk cerita, untuk sharing-sharing-nya Bu Nola ya. Terima kasih Bu Nola. Oke Bu Revi, saya tunggu ya Bu Revi ya kabar baiknya setelah ini untuk acara apa namanya cerita bagusnya lah setelah kita ini. Saya tunggu itu segera. Oh iya, nanti kita sharing lagi ya, Bu, ya, bagaimana, apa namanya, perkembangannya. Nanti saya, ketemu lagi, boleh saya hubungi lagi Bu Nola ya, Bu Nola ya. Oke, baik Bu Revi. Terima kasih, selamat siang Bu Selamat, Nola. selamat siang Bu Revi.